Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Silakan untuk on cam ya, terus presentasi bagi kelompok 3 ya berarti ya. Kelompok 3 silakan untuk raise hand, lalu untuk presentasi. Gimana kabarnya nih? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik, Pak. Bangun Tracy, bangun. Duduk Tracy. Oke, dipersiapkan ya rekan-rekan ya kelompok 3 ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik pelaksanaan SBAR. Jadi kemarin kita sudah sistem informasi untuk SBAR gitu ya. Jadi komunikasinya bentuknya SBAR. Tapi apa sih SBAR itu sebenarnya gitu ya? Ini mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh kelompok 3 terkait dengan SBAR itu apa. Kamu pakai headset apa enggak? Nggak usah, ngapain sih? Mending zoom di laptop. Kelompok 3, ada berapa orang lagi yang ditunggu? Silakan untuk resen ya. Yang nggak tahu resen di mana, ada di reaction ya. Reaction, lalu angkat tangan kalau bahasa Indonesia-nya mah. Kelompok 3 itu ada Bukaimah, Abdullah, Laras, Nabila Andini, Tri Hilmia, Asia, Kainita, sama Widya. Ya mah, gitu. Ya mah. Bawah. Bawah. Dan untuk kelompok lain, silakan untuk dipersiapkan ya pertanyaannya ya, terkait dengan teknis pelaksanaan SBAR. Jadi kita diskusi bareng apa sih SBAR gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya. Jadi kalau ada yang kurang dari PPT kelompok 3, ya kita perbaiki gitu ya. Silakan untuk dicermati. Karena seluruh soal yang dari UAS itu dari diskusi kita gitu ya. Jadi kalau tidak paham maka akan susah jawab soal saya gitu ya. Jadi silakan untuk diperhatikan dengan benar terkait dengan apa yang kita diskusikan seperti itu. Sudah ready kelompok 3? Masih ada 2 orang lagi, Pak, yang belum join. Silakan dihubungi ya. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau enggak kita mulai aja gitu.
Sudah? Silakan dimulai ya. Untuk yang belum on cam, silakan on cam ya. Kalau nggak on cam, saya kembalikan ke waiting room. Masih untung saya kembalikan, biasanya saya keluarkan, jadi nggak bisa masuk lagi. Jadi silakan rekan-rekan untuk on cam. Jadi diperhatikan sama rekan-rekannya gitu ya. Karena di sini di-record dan kelihatan siapa aja yang datang nantinya. Kalau di partisipan doang nggak kelihatan siapa yang datang gitu ya. Oke, silakan kelompok 3 dimulai. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Pak Arda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai teknik pelaksanaan SBAR. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Boleh next. Oke, yang pertama ada Aisyah Mei Wulandari, Hukaima, Kainita Sari, Lara Selina Wardani, saya sendiri Nabila Andini, Tri Hilmia Mahardini, dan Widya Nurbaiti. Oke, selanjutnya berikut ini adalah topik pembahasan pada materi kali ini yang kami bagi menjadi 7, yaitu ada definisi komunikasi SBAR, fungsi SBAR dalam proses komunikasi fasilitas pelayanan kesehatan, lalu ketiga, manfaat penerapan komunikasi dan dokumentasi SBAR, yang keempat, kerangka komunikasi dengan metode SBAR, yang kelima, hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan SBAR, yang keenam, teknik pelaksanaan SBAR, dan yang ketujuh adalah implementasi komunikasi efektif SBAR antar tenaga kesehatan. Oke, jadi teman-teman sebenarnya apa sih komunikasi dari SBAR itu sendiri? Nah, SBAR ini merupakan singkatan dari situation, background, assessment, dan recommendation. Nah, biasanya teknik komunikasi ini dipakai oleh rekan-rekan tenaga kesehatan gitu ya. Nah, di mana ini sudah masuk menjadi standar sistem komunikasi mereka untuk mengkomunikasikan informasi mengenai pasien dan juga pengelolaannya atau terapi yang diberikan untuk pasien. Nah, hal ini juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk membagi informasinya supaya informasi yang diberikan itu secara terstruktur untuk mengurangi kesalahan komunikasi dan bahkan meningkatkan perawatan pasien. Oke, selanjutnya. Nah, fungsi SBAR dalam proses komunikasi pelayanan kesehatan ini uh, bukan hanya sekadar percakapan antar nakes aja ya teman-teman, misalkan perawat dengan dokter atau perawat dengan fisioterapis dan lain sebagainya. Tapi di sini juga untuk menyampaikan hal yang lebih kritis lagi. Nah, hal yang lebih kritisnya ini apa? Berupa informasi mengenai pasien, dimulai dari data pasien, terus juga ada diagnosis medis dan diagnosis keperawatan, dan bahkan terapi apa yang diberikan untuk pasien. Apakah itu terapi pengobatan seperti minum obat gitu ya, pil, tablet, dan lain sebagainya, atau mungkin ada terapi penunjang lainnya. Dan bahkan di sini pun kita bisa mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan pasien untuk menunjang data dari pasien tersebut. Dan kemudian di sini juga sebagai suatu hal yang bisa memberikan keputusan bagi dokter hal apa yang harus dilakukan selanjutnya bila pengobatan satu tidak berjalan dengan baik oleh si pasien. Nah, dokter bisa memutuskan perawatan lainnya sehingga kesehatan pasien atau derajat kesehatan pasien bisa tercapai dengan optimal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dapat mempermudah dan dijadikan standar oleh tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi apa yang harus dikomunikasikan antar anggota tim dan bagaimana tindakan selanjutnya.
Dan hal ini juga bisa membantu petugas kesehatan untuk mengembangkan dan meningkatkan budaya keselamatan pasien, di mana budaya keselamatan pasien ini juga sebagai penunjang dari penilaian suatu pelayanan kesehatan. Misalkan rumah sakit gitu ya, ketika kita dapat mengimplementasikan komunikasi SBAR ini dengan baik dan juga memperhatikan budaya keselamatan pasien, maka akreditasi atau penilaian dari rumah sakit ini bisa mendapatkan penilaian yang bagus dan dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat pun percaya untuk berobat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Oke, next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada manfaat penerapan komunikasi dan dokumentasi SBAR. Yang pertama itu mengurangi miskomunikasi ketika melakukan proses transfer pasien antar ruangan maupun antar rumah sakit. Yang kedua, memudahkan untuk bekerja, mengerti kondisi pasien secara umum, mengurangi kejadian yang akan terjadi di pasien, dan dapat juga membantu pasien dalam melakukan aktivitas selama dirawat di rumah perawatan. Yang ketiga, membantu perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan menerapkan pada pemberian asuhan keperawatan secara komprehensif. Yang keempat, membantu pasien dalam proses kesembuhan yang lebih cepat dan meningkatkan keselamatan bagi pasien secara mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi ketika memberikan perawatan secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada kerangka komunikasi dengan metode SBAR. Yang pertama itu ada situasi yang menggambarkan kondisi pasien sehingga perlu dilaporkan. Terus yang B itu ada background, yaitu gambaran riwayat atau hal yang berhubungan dengan kondisi atau masalah pasien saat ini. Yang ketiga itu ada A, assessment, itu kesimpulan dari analisis terhadap gambar situasi. R-nya itu rekomendasi, yaitu usulan tentang alternatif tindakan yang akan dilakukan kapan atau di mana hal itu dapat dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan SBAR. Yang pertama itu persiapan informasi, mengidentifikasi secara jelas mengenai asalah dan situasi yang terjadi. Yang kedua, kejadian dan ketepatan. Yang pertama, pastikan informasi yang akan disampaikan jelas, ringkas, dan langsung pada inti permasalahan. Yang kedua, hindari penggunaan jargon atau istilah yang mungkin tidak dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, ada pengetahuan tentang penerimaan informasi. Mengetahui siapa yang akan menerima informasi dan menyesuaikan cara penyampaian informasi agar mudah dipahami. Yang keempat, lingkungan dan waktu yang tepat. Memilih waktu dan tepat untuk melakukan komunikasi di mana tidak banyak gangguan agar semua pihak dapat berfokus. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan SBAR. Yang pertama itu persiapan. Semua informasi yang perlu sebelum memulai komunikasi SBAR ini termasuk informasi tentang pasien, hasil tes, riwayat medis, dan sebagainya. Kedua, struktur yang jelas. Ketika mulai penyampaian SBAR, pastikan untuk mengikuti urutan yang terstruktur situasi latar belakang. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Yang keempat, sikap terbuka. Berikan kesempatan bagi penerima SBAR untuk bertanya atau memberikan masukan. Yang kelima, pemantapan. Pastikan semua poin yang penting telah disampaikan dan dipahami oleh penerima SBAR sebelum mengakhiri komunikasi. Yang keenam, pelatihan dan latihan praktik.
dan pelatihan secara berkala, evaluasi setelah menggunakan SBAR. Lakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi, maka akan berdampak menjadi komunikasi efektif di rumah sakit, sehingga komunikasi SBAR tersebut dapat digunakan pada saat melakukan hands-on pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada implementasi komunikasi efektif SBAR antar nakes. Yang pertama itu pelatihan dan pendidikan. Semua tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang metode SBAR. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan, struktur, dan cara penggunaan SBAR dalam berbagai situasi klinis. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Yang pertama itu formulir atau checklist SBAR. Gunakan formulir atau checklist yang bisa diisi untuk memastikan semua komponen SBAR tercakup. Yang kedua itu alat komunikasi elektronik, sistem rekam medis elektronik yang mendukung format SBAR bisa memudahkan dokumentasi dan transfer informasi. Selanjutnya. Yang ketiga, mendukung komunikasi terbuka dan kolaboratif. Semua anggota tim harus merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran dan memberikan saran. Keempat, implementasi dalam praktek sehari-hari. Yang pertama itu briefing dan debriefing. Lakukan briefing sebelum mulai shift dan debriefing setelah shift untuk memastikan semua informasi penting sudah dikomunikasikan. Selanjutnya, interaksi antar profesional. Pastikan semua interaksi antar tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, menggunakan metode SBAR dalam menyampaikan informasi pasien. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 3 ya sudah menyampaikan presentasi yang sangat baik. Ada daftar pustakanya juga saya lihat tadi ya. Jadi dasarnya dari penelitian itu sangat baik banget. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 4, 5 untuk bertanya terkait dengan teknik pelaksanaan SBAR. Silakan kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Suci, mau nanya Suci? Dari kelompok 4, saya mau tanya, apa dihadapi saat menerapkan SBAR di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, apakah bisa dipahami kelompok 3? Bisa, Suci. Pak. Apa? Bisa dipahami pertanyaannya. Oh, bisa. Oke. Kelompok Suci, kelompok berapa Suci? Kelompok berapa? Oke. Selanjutnya Putri Nuraini. Putri Nuraini ya, mau nanya ya? Silakan Putri. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan, bagaimana evaluasi dan feedback terhadap penggunaan SBAR dapat dilakukan untuk memastikan teknik ini digunakan dengan benar dan efektif? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih Putri Nuraini. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana evaluasinya ya, Putri Nuraini ya? Oke, silakan Nur Indah Apriani. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, dalam teknik pelaksanaan SBAR, apakah yang harus dilakukan jika tidak semua informasi latar belakang itu tersedia? Mantap.
Pertanyaan yang sangat bagus ya, Norinda. Sudah jelas kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kelompok 5, terakhir ya. 1, 2, tadi udah, sama 4 ya. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 ada Anifa, Tracy, Arlita, Kaila, Erisya, Fatia, sama Arum. Arlita, ada yang mau bertanya? Apa mau bertanya? Wih, mantap ini Arlita. Silakan Arlita. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika rekomendasi dalam SBAR tidak disetujui oleh penerima informasi? Sudah cukup jelas kelompok 5? Kelompok 3. Kelompok sendiri itu mah. Kelompok 3 udah jelas? Ya, sudah. Terima kasih, Arlita. Ya, sama-sama. Oke, sudah semua ya. Jadi silakan untuk kelompok 3 untuk dipersiapkan jawabannya. Jadi hari ini kita belajar tentang SBAR. Sebenarnya apa sih beda dari yang kemarin gitu ya. Jadi kalau kemarin adalah sebenarnya itu hanya kulit dari SBAR gitu ya. Jadi metode komunikasinya itu dipakai SBAR, lalu sistem informasi gimana sih cara menerapkan SBAR gitu ya. Nah, selanjutnya SBAR itu apa sih gitu ya. Jadi SBAR ini metode komunikasi terstruktur gitu ya. Jadi yang bisa digunakan oleh lingkungan medis untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan komunikasi. Jadi intinya adalah efisiensi dan kejelasan komunikasi gitu ya. Jadi dia mempercepat pelayanan, terus memberikan kejelasan terkait dengan komunikasi gitu ya. Selanjutnya singkatannya apa gitu ya, SBR. Jadi tadi sudah dijabarin bahwa S-nya itu situation. Jadi lebih gampangnya adalah situasi saat ini atau masalah yang sedang terjadi nih dengan pasien gitu ya. Terus kalau B-nya apa gitu ya, B-nya background atau latar belakang gitu ya. Nah, apa sih latar belakang ini? Jadi informasi konteks atau latar belakang yang relevan nih dengan pasien. Jadi misalnya riwayatnya apa, riwayat medisnya, dan lain sebagainya. Itu background-nya gitu ya. Terus A, assessment atau penilaian. Jadi gimana sih analisis atau penilaian vital atau vital sign dan lain sebagainya. Terus interpretasi dari situasi saat ini seperti apa, itu penilaian gitu ya. Terus rekomendasi. Rekomendasi adalah saran dan tindakan setelah situation, background, sama assessment telah dilaksanakan gitu ya. Jadi diberikanlah rekomendasi terhadap 3 hal tersebut gitu ya. Kenapa penting gitu ya? Intinya adalah untuk kejelasan, tadi saya bilang kejelasan komunikasi. Dari komunikasinya formatnya jelas dan terstruktur. Nah biasanya kan bingung nih kita menyampaikan kepada handover pasien nih. Jadi kita kayak cuma nyampain nama gitu ya, terus nyampain apa dan lain sebagainya. Tapi kita nggak memberikan situasi dan background yang sesuai nih gitu. Kadang-kadang lupa malah backgroundnya gitu ya. Makanya diberikan teknik komunikasi dari SBAR ya. Nah, selanjutnya efisiensi. Nah, intinya adalah untuk mempercepat proses transfer informasi penting gitu ya. Karena biasanya SBAR ini digunakan saat keadaan genting rekan-rekan gitu ya. Kalau misalnya keadaannya nggak genting, terus tidak ada permasalahan, jadi jangan dilakukan SBAR, tapi penelitian secara menyeluruh gitu ya, didiskusikan lagi gitu ya. Kalau tidak genting. Nah, SBAR ini biasanya digunain untuk yang genting-genting ya. Jadi yang kita cepat lalu tepat. Nah, itu kan agak susah ya kalau kita aplikasikan sebenarnya, tapi itu harus dilakukan karena saat genting. Makanya saat genting kitanya lagi panik dan lain sebagainya gitu ya, kitanya lagi butuh informasi yang sebanyak-banyaknya, ya kita gunakan SBAR gitu ya. Terus kenapa penting juga ya karena tadi saya bilang ini digunakan untuk kondisi yang genting gitu ya. Jadi tentunya meningkatkan keselamatan dari pasien gitu ya. Nah, tentu saja masih ada kekurangan nih SBAR gitu ya.
Dimana kalau yang namanya cepat, terus kalau kita tidak fokus dan tidak tepat gitu ya ngasih informasinya, maka bakalan tetap ada miskomunikasi gitu ya. Tapi ini mengurangi miskomunikasi. Jadi di mana informasi yang disampaikan itu terstruktur, kompak gitu ya, tapi disampaikannya secara cepat gitu. Terus selanjutnya contoh penerapan gitu ya. Jadi misalnya situasinya nih ada pasien Ibu Siti misalnya. Terus usianya ya 45 tahun gitu ya. Terus mengalami sesak napas yang semakin parah misalnya ya. Nah, itu situasinya tuh, situationnya. Nah, latar belakangnya seperti apa? Jadi nanti Ibu Sitinya ini dicek nih rekam medisnya, dimiliki riwayat apa, misalnya memiliki riwayat asma, dan baru saja sembuh dari pneumonia gitu ya. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian fisik gitu ya, assessment. Nah, diceklah nih saturasinya. Saturasinya ternyata turun gitu ya, menjadi 88%. Nah, selanjutnya setelah turun, lalu terdengar wheezing di paru-parunya. Nah, rekomendasinya apa? Setelah dari situasinya dia saat ini sesak napas, latar belakangnya dia ada asma dan sembuh pneumonia, terus penilaiannya oksigennya turun, rekomendasinya ya kita tentu saja memberikan nebulizer gitu ya. Lalu oksigen tambahan, jika tidak ada perbaikan 15 menit, maka kita rujuk ke ICU. Seperti itu ya rekan-rekannya. Nah, itulah penggunaan SBAR tuh secara simpelnya gitu ya, simpelnya seperti itu. Nah, tentu saja dengan menguasai teknik SBAR ini, rekan-rekan dapat memastikan nih komunikasi yang efektif dan aman gitu ya. Dengan latihan yang teratur dan penerapan konsisten, SBAR dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi resiko kesalahan komunikasi gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang adalah komunikasinya terstruktur, kompak gitu ya, semuanya ada dasarnya dan lain sebagainya, maka harusnya tidak ada masalah kalaupun itu diambil secara genting gitu ya. Nah, tentu saja SBAR ini harus diiringi dengan atau dibarengi dengan kemampuan dari si perawatnya. Jadi untuk menentukan rekomendasi sendiri harus ada pengalaman dari si perawat gitu ya. Jadi mending ini harus sering dipakai supaya dapat pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Jadi harus sering diterapkan. Oke, kelompok 3 apakah sudah ready untuk menjawab? Sudah, Pak. Oke, silakan dijawab ya. Akan hilang. Alisku kayak begini ya. Baik, di sini Kenapa saya alisnya Elsa Day? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nuraini dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, bagaimana evaluasi dan feedback terhadap penggunaan SBAR dapat dilakukan untuk memastikan teknik ini digunakan dengan benar dan efektif. Evaluasi dan feedback terhadap penggunaan teknik SBAR dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis dan berfokus pada peningkatan kualitas komunikasi di lingkungan medis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu ada pelatihan dan edukasi, yaitu dengan memastikan semua staf yang menggunakan SBAR telah menerima pelatihan yang memadai mengenai bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua itu ada pengamatan langsung, yaitu dengan melakukan observasi langsung saat staf menggunakan SBAR dalam situasi nyata. Yang ketiga itu ada audit dokumentasi, yaitu meninjau dokumentasi komunikasi SBAR yang telah dibuat baik tertulis maupun verbal, yaitu dengan periksa apakah semua elemen dari situasi, latar belakang, penilaian, rekomendasi telah dicatat dengan jelas dan lengkap. Yang keempat itu ada feedback terstruktur, yaitu dengan memberikan feedback secara langsung dan spesifik berdasarkan pengamatan dan audit. Yang kelima itu ada survei dan kuesioner, yaitu dengan distribusikan kuesioner kepada staf untuk mendapatkan feedback mereka mengenai kemudahan penggunaan dan efektivitas SBAR, yaitu dengan menanyakan tentang
tentang tantangan yang mereka hadapi dan saran untuk perbaikan. Yang keenam itu ada kaji ulang berkala, yaitu dengan menjadwalkan evaluasi berkala untuk menilai konsistensi dan perbaikan dalam penggunaan SBAR. Yang ketujuh itu ada kolaborasi tim, yaitu dengan diskusikan hasil evaluasi secara rutin dalam pertemuan tim untuk membangun budaya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, yaitu dengan melibatkan semua anggota tim. Bagaimana Putri, apakah sudah jelas? Putri aman Putri? Nge-lag Putri. Sudah jelas Putri? Sudah, Bapak. Apa yang jelas tuh? Silakan disampaikan lagi ya. Sesuai pemahaman Jadi Putri. dalam apa namanya mendapatkan evaluasi dan feedback dalam SBR itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada pelatihan dan edukasi, terus yang kedua ada pengamatan langsung, terus yang ketiga ada audit dokumentasi. Jadi periksa beberapa elemennya kayak situasi, latar belakang, penilaian, sama rekomendasi. Terus juga ada feedback terstruktur. Terus ada survei dan kuesioner itu menanyakan tentang tantangan yang mereka hadapi dan saran untuk perbaikan. Terus ada Oke, hilang ya si Putri ya. Oke, jadi intinya adalah evaluasi. terus ada Oh ada. Oh oke. alatnya. Sudah, Pak. Ya Allah. Oke, jika sudah. Terima kasih Putri ya. Jadi benar tadi. Jadi cara yang mengevaluasinya ada tentu saja dilakukan survei ya rekan-rekannya. Survei terus diaudit gitu ya. Jadi misal pelaksananya udah selama 6 bulan nih. Nah selama 6 bulan itu dilakuin survei nih. Lakuin survei terus dilakuin diaudit gitu ya. Benar nggak berapa kali sih akurasinya salah nih saat kita melakukan SBAR gitu ya. Rekomendasinya salah, terus latar belakang yang diambil juga salah dan lain sebagainya lah. Apakah banyak errornya dan lain sebagainya? Gimana akurasinya? Nah, itu bisa dilakukan penelitian gitu ya. Penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan SBAR gitu. Oke, terima kasih Putri ya. Oke, selanjutnya silakan untuk dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah, kelompok 2. Pertanyaannya dalam teknik pelaksanaan SBAR, apa yang harus dilakukan jika tidak semua informasi latar belakang itu tersedia? Jadi, jika tidak semua informasi latar belakang tersedia dalam teknik pelaksanaan SBAR, itu penting untuk memberikan informasi yang tersedia secara jelas dan akurat. Setelah itu menjelaskan situasi saat ini dengan sebanyak mungkin informasi yang dimiliki. Lalu sertakan informasi latar belakang yang relevan yang dapat mempengaruhi situasi. Dan menjelaskan secara singkat tindakan yang telah diambil atau sedang direncanakan. Jika informasi tertentu tidak tersedia, berikan penjelasan tentang hal itu dan menjelaskan upaya yang sedang dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan. Jadi komunikasi yang terbuka itu dan jelas itu kunci utama dari pelaksanaan SBAR. Apakah sudah jelas, Indah? Baik, Bu Kai, terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas belum Indah? Silakan dijabarin lagi Indah, sesuai pemahaman Indah. Yang pertama itu memberikan informasi yang tersedia secara jelas dan akurat. Terus menjelaskan situasi dengan informasi yang dimiliki sebanyak mungkin. Terus menyertakan info latar belakang yang relevan ya, untuk mempengaruhi situasi saat ini. Terus menjelaskan upaya yang sedang dilakukan untuk mendapat informasi tambahan. Oke, jadi pertanyaannya tadi, ya gimana sih kalau informasi latar belakangnya kurang gitu ya, Indah ya? Gimana? Makanya kita harus gimana ya, mencari informasi tambahan lagi nih Indah gitu ya, walaupun kurang gitu ya. Jadi dicarilah informasi tambahannya dengan cara ya ditanya ke keluarganya meren gitu ya mungkin gitu ya, ditanya ke keluarganya, terus di dielaborasikan ke keluarganya juga nih
ditanya. Jadi kan kalau misalnya latar belakangnya nggak ada nih di rumah sakit tersebut, belum pernah sama sekali, ya salah satu caranya ya ditanya ke keluarganya. Latar belakangnya seperti apa? Punya alergi nggak? Punya sakit nggak? Dan lain sebagainya. Gitu ya Indah ya. Bisa dipahami Indah? Bisa, Pak. Oke, Makasih. silakan. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan SBAR di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan SBAR di lapangan itu kekurangan waktu untuk memberikan laporan yang lengkap. Terutama di situasi darurat, waktu seringkali terbatas untuk memberikan laporan SBAR secara menyeluruh. Yang kedua, keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara jelas. Terkadang informasi yang diberikan tidak cukup jelas atau detail menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Ketiga, respon yang kurang responsif dari penerima laporan. Penerima laporan mungkin tidak merespon dengan cepat atau tidak merespon sama sekali yang bisa menghambat aliran komunikasi. Yang keempat, potensi kesalahpahaman, interpretasi atau pemahaman yang salah. Yang kelima, kesulitan dalam mengekspresikan urgensi situasi dengan jelas. Cara mengatasinya dengan berlatih untuk menyusun laporan SBAR secara efisien dalam waktu singkat. Yang kedua, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan didukung oleh data yang relevan. Yang ketiga itu memastikan penerima laporan aktif, mendengarkan dan merespon dengan tepat. Yang keempat, mengonfirmasi pemahaman dan menjelaskan kembali jika diperlukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata atau frasa yang menekankan urgensi situasi secara jelas dan tegas. Gimana, Suci? Sudah jelas. Bapaknya kemana, woi?
Sabar, Tracy. Tracy, tolong bajunya sopan ya. Oke, silakan dilanjut. Tadi apa? Kita diskusi sampai nomor berapa? Silakan diulangi kembali jawabannya. Baik, Bapak. Jadi tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan SBAR di lapangan termasuk yang pertama itu ada kekurangan waktu untuk pemberian lapangan lengkap, lalu ada keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara jelas, lalu yang ketiga ada respon yang kurang responsif dan penerima lapangan, lalu yang keempat ada potensi kesalahan interferensi, lalu yang kelima ada kesulitan dalam mengekspresikan urgensi situasi dengan jelas. Lalu ada cara mengatasinya adalah dengan berlatih untuk menyusun laporan SBAR, lalu ada memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan jelas, lalu ada memastikan penerima laporan. Oke, begitu ya Suci ya, itu tantangan dan cara mengatasinya gitu ya. Sudah dipahami? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih ya Suci ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang harus dijawab? Silakan. Masih ada? Satu lagi ya? Seingat saya mas satu lagi ya? Iya, masih ada satu lagi, Pak. Dijawab Oke, sama silakan. Selina. Sama siapa? Lara Selina. Oke, silakan Ras. Mute mic-nya dulu. Saya Pak izin menjawab pertanyaan Kak Arlita. Apa yang harus dilakukan jika rekomendasi dalam SBAR tidak disetujui oleh penerima informasi? Jawabannya, jika rekomendasi dalam SBAR tidak disetujui oleh penerima informasi, maka akan dilakukan satu klarifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman dalam informasi yang disampaikan. Yang kedua, diskusi harus dilakukan antara pemberi informasi dan penerima informasi untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, penjelasan. Penjelasan lebih lanjut harus diberikan jika penerima informasi masih tidak setuju dengan rekomendasi. Yang keempat, konsensus. Jika penerima informasi masih tidak disetujui dengan rekomendasi, maka harus dicari konsensus. Kelima, catatan. Catatan harus dibuat tentang diskusi dan hasil yang dicapai. Sudah, Pak. Pertanyaan siapa tadi? Kak Arlita. Saya, Pak. Udah paham Arlita? Paham, Pak. Apa yang dipahami Arlita? Silakan dijabarin. Tadi dari jawaban Laras itu yang pertama nggak terlalu jelas, Pak. Yang kedua itu ada diskusi. Yang ketiga ada penjelasan. Yang keempat ada catatan untuk penjelasannya. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya rekomendasi itu karena hanya rekomendasi ngomongannya ya, jadi belum tentu tindakan pasti gitu ya. Baru rekomendasi, jadi tetap
eksekusi terakhir adalah orang-orang yang sudah menerima SBAR tadi gitu ya. Apakah bisa nerima nih rekomendasi yang tadi gitu ya. Nah nanti itu tetap harus dikomunikasikan lagi ya. Kalau misalnya itu ditolak nih, yang benar, masa rekomendasi seperti itu gitu ya. Misalnya nih, kalian perawat udah melakukan SBAR ke dokter, nah dokternya nggak nerima kalian kan. Jadi rekomendasi dari kalian gitu ya. Tapi ya itu kalian sampaikan nih, Pak, latar belakang seperti ini, terus kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Kalian elaborasi lagi gitu ya. Ya inilah makanya kalau karena kita tadi genting gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebagai informasi aja gitu ya. Rekomendasi itu informasi ke dokternya bahwa oh bisa kok kita lakuin seperti ini gitu ya dengan keadaan si pasien seperti ini gitu Arlita ya. Jadi tetap harus didiskusikan terus tadi dibikin konsensus malah si Laras bilang dibikin konsensus juga gitu ya. Jadi lebih concern ngebahasnya gitu ya karena dibikin grup konsensus dan lain sebagainya gitu ya Arlita ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah semua terjawab? Sudah, Pak. Oke, sudah semua terjawab ya. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini si Kak Nita udah siap nerima jawaban nih. Pertanyaannya sudah memberikan jawaban. Ada pertanyaan lagi nggak? Kurang nih kalau cuma 4 ya. Ada? Tidak ada? Sudah jelas semua terkait SBAR? Rida, ada pertanyaan Rida? Nggak ada? Aman ya semuanya ya? Elsade, ada pertanyaan Elsade? Tidak, Pak. Tidak. Alis aman, Alis? Aman ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Terima kasih ya kelompok 3 ya. Sudah mempresentasikan sangat baik banget terkait dengan ada penelitian dan lain sebagainya juga. Saya apresiasi terkait tersebut ya. Oke, silakan untuk kelompok 5 dipersiapkan. Silakan untuk kelompok 5 dipersiapkan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 3, boleh untuk di raise ini ya, diturunin tangannya ya. Kelompok 5, apakah sudah siap untuk presentasi? Belum, Pak, belum siap. Kenapa belum siap? Kan saya bilang harusnya minggu lalu udah semua ya PPT-nya ya. Ini udah 2 minggu, kenapa belum siap? Beneran banget belum siap nih kelompok 5 nih. Siap, Pak. Oke, kalau belum siap mah. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bapak. Udah siap gini kelompok 4. Ya silakan untuk raise hand ya, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4. Jadi kita akan membahas terkait dengan simpus ya. Oke, apakah sudah siap kelompok 4? Silakan untuk dimulai.
Baik, Bapak, saya mulai ya, Pak. Oke, top. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ari dan teman-teman. Saya di sini dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM-RS dan SIMPUS. Sebelum memasuki materi, saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Erli Zahra Kairani, lalu ada Ayu Ninglaras, lalu ada Seli Alusiana, Rama Fitri Azahra, Rida Najia, saya sendiri Sucinda Sari, dan Ursula Donatus, dan Zahwa Sabil Ramadan. Lalu pembahasannya yang pertama ada definisi sistem informasi manajemen, lalu ada definisi sistem manajemen SIMPUS, tujuan SIMPUS dan SIM, lalu ada manfaat SIMS dan SIMPUS, lalu ada elemen-elemen SIMPUS dan SIM, lalu ada keuntungan SIMPUS dan SIM, lalu ada kekurangan SIMPUS dan SIM. Yang selanjutnya ada definisi yang akan dijelaskan sama teman saya. Di sini ada definisi SIM-RS. SIM-RS merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola seluruh informasi yang terkait dengan operasional dan manajemen rumah sakit. Selanjutnya ada definisi SIMPUS. SIMPUS ini merupakan program aplikasi yang dikembangkan khusus dari Puskesmas. Untuk Puskesmas dengan melihat kebutuhan dan kemampuan Puskesmas dalam mengelola dan memelihara data-data yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada tujuan dari SIM-RS dan juga SIMPUS. Ya, tujuan SIM-RS adalah yang pertama peningkatan efisiensi operasional, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang ketiga ada pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, lalu yang keempat peningkatan keamanan data, yang kelima mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu tujuan dari SIMPUS adalah yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yang kedua, pengelolaan data pasien yang lebih baik. Yang ketiga, dukungan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi kinerja. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada manfaat dari SIM-RS dan SIMPUS. Yang pertama itu menghemat waktu dan biaya, yang kedua itu mengoptimalkan proses pelayanan kesehatan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang keempat memperkuat keamanan dan kerahasiaan pasien. Manfaat dari SIMPUS sendiri mengefisiensi waktu dan biaya, yang kedua efisiensi pelayanan pasien, yang ketiga efisiensi pengelolaan rekam medis, yang keempat puskesmas sebagai solusi penerapan sistem informasi kesehatan. Selanjutnya ada elemen-elemen SIM-RS. Yang pertama itu ada rekam medis elektronik, biasa disebut dengan EMR, yaitu menyimpan data pasien, riwayat medis, diagnosa, dan
perawatan yang diberikan. Yang kedua, manajemen jadwal, yaitu memantau jadwal dokter, perawat, dan ruang operasi untuk efisiensi penjadwalan. Yang ketiga, manajemen inventaris, yaitu melacak persediaan obat, alat medis, dan perlengkapan rumah sakit. Yang keempat, ada keuangan, pengelolaan pembiayaan pasien, tagihan, dan asuransi kesehatan. Yang kelima, manajemen SDM, pengelolaan data karyawan, pelatihan, dan jadwal kerja. Yang keenam, ada pendaftaran pasien, yaitu memfasilitasi proses pendaftaran pasien secara cepat dan efisien. Lanjut. Ada elemen dari Simpus, yaitu yang pertama ada registrasi pasien, yaitu mencatat data identitas pasien dan riwayat kesehatan awal. Yang kedua, manajemen antrian, mengatur antrian pasien untuk pemeriksaan dan layanan kesehatan. Yang ketiga itu ada rekam medis pasien, menyimpan informasi media pasien seperti diagnosa, rekam obat, dan hasil pemeriksaan. Yang keempat itu ada pelaporan kesehatan masyarakat, melaporkan data kesehatan masyarakat untuk pemantauan dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima itu ada pelayanan kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan. Yang keenam ada manajemen keuangan, pengelolaan pembayaran pasien, dan laporan keuangan puskesmas. Yang selanjutnya ada keuntungan SIM RS dan Simpus. Keuntungan SIM RS yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada peningkatan akses dan pengelolaan data pasien, yang ketiga peningkatan pelayanan pasien, yang keempat monitoring pasien yang lebih baik, kelima kolaborasi tim medis yang lebih baik, dan yang keenam keamanan data yang lebih baik. Lalu ada keuntungan Simpus. Yang pertama itu ada pencatatan data pasien yang terstruktur. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan. Ketiga, perencanaan dan pengawasan program kesehatan yang lebih baik. Keempat, pengelolaan stok obat dan alat medis yang lebih efisien. Dan kelima, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kekurangan SIM RS dan Simpus. Kekurangan SIM RS itu ada yang pertama biaya implementasi yang tinggi, yang kedua komplikasi penggunaan, yang ketiga keterbatasan integrasi, yang keempat masalah keamanan dan privasi data. Terus yang kelima ketergantungan pada koneksi internet. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Terus kekurangan Simpus, yaitu keterbatasan fitur, kapasitas pengolahan data, keterbatasan anggaran dan sumber daya, masalah adaptasi teknologi, dan yang terakhir ada ketergantungan pada penyediaan layanan. Baik, sampai sini presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya, sudah menyampaikan. Silakan untuk kelompok yang lain, 1, 2, 3, dan 5 untuk pertanyaan ya, siapkan pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 4, wah, Arlita sudah siap. Silakan Arlita. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Saya ingin bertanya, bagaimana keamanan dan privasi data dijaga dalam pengelolaan SIM RS dan Simpus? Bagaimana kelompok 4, apakah sudah jelas?
Sudah jelas kelompok 4? Oke, sudah. Alita dari kelompok 5 ya. Jahwa, silakan. Jawab presentasi apa kelompok? Mau nanya? Presentasi. Oh iya, Hukaimah berarti. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja kendala teknis yang sering ditemui dalam penggunaan Simpos di Puskesmas? Apakah sudah jelas? Sudah jelas kelompok 4? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 3 sudah ya. Hukaimah 3 tadi ya? Ya, Pak. 3, 5. Berarti 1, 2. Silakan. Kelompok 1, 2. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 4 atas presentasinya. Saya Tiara Aprilia dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana integrasi antara SIM-RS dan SIMPUS dapat meningkatkan efisiensi manajemen di rumah sakit dan pelayanan kesehatan? Apakah jelas kelompok 4? Jelas, Ti. Terima kasih. Oke. Kelompok 2 sudah. Silakan untuk kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana SIM-RS dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit secara lebih efektif? Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, sudah semua ya. Jadi silakan untuk dipersiapkan jawabannya oleh kelompok 4. Oke, jadi hari ini kita membahas gimana? Sudah? Saya mau pertanyaan Nukaima. Mau jawab? Suci, nanti aja. Mau jawab, Suci? Nanti aja nggak apa-apa. Oh gitu, ya. Tunggu dulu ya. Jadi dikumpulin dulu ya. Jawabannya nanti kita bahas di akhir ya, Suci ya. Oke. Jadi kita bahas SIM-RS sama SIMPUS. Simpelnya adalah SIM-RS itu sistem informasi manajemen gitu ya. Itu SIM-nya. Nah, SIM-RS dan SIMPUS ya, RS-nya rumah sakit, PUS-nya puskesmas gitu ya. Jadi SIM-RS adalah sistem informasi manajemen, di mana ini sistem informasi ini adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam pengelolaan, mengintegrasi berbagai informasi gitu ya, terus mendukung operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan strategis. Jadi biasanya itu ada 2 SIM nih, kalau di kesehatan itu SIM-RS sama SIMPUS gitu ya. Nah, kalau SIM-RS adalah sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek operasional dan administratif rumah sakit gitu ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 beberapa komponen utama dari SIM-RS gitu ya. Adanya rekam medis elektronik gitu ya, terus sistem keuangan, sistem informasi laboratorium, radiologi, manajemen obat, dan manajemen SDM. Itu komponen utama dari SIM-RS gitu ya. Jadi bisa juga pendaftaran pasien biasanya ada tuh SIM-RS maupun SIMPUS tuh ada gitu ya. Manfaatnya ya tadi sudah disampaikan bahwa peningkatan efisiensi di mana itu mempercepat proses administrasi ya dan pengambilan keputusan, terus peningkatan akurasi di mana mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan maupun pengelolaan data gitu ya. Jadi meningkatkan akurasi nih kalau ada SIM-RS gitu. Terus yang ketiga kemudian akses internet. Jadi informasi pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh seluruh petugas kesehatan karena kan dibuat online ya. Nah, kalau dulu mah rekam medis kan harus dicari dulu nih di lemari gitu ya. Buku. Udah mana nggak ketemu lagi kan? Nah, biasanya kayak gitu tuh permasalahan informasi yang sesimpel itu. Nah, adalah nanti SIM-RS. Nah, di dalamnya ada rekam medis elektronik. Jadi bisa nih dicari langsung dengan search by name gitu ya. Search by ID peserta atau ID member atau ID anggota dan lain sebagainya gitu. Itu kemudian akses informasi. Nah, dengan adanya kemudian akses informasi, tentu saja peningkatan kualitas pelayanan jadi lebih maksimal nih.
Jadi mendukung keputusan klinis yang lebih baik, perawatan pasien yang lebih efektif, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu bisa ditingkatkan dengan menggunakan SIM-RS maupun SIM-PUS, gitu. Tantangannya, tadi ada pertanyaan tentang tantangan mungkin ya, saya nggak jelas, tapi tantangan yang paling besar itu tentu saja biaya implementasi sama pelatihan SDM, gitu ya. Sama juga integrasi dengan sistem yang ada nih. Jadi sebelumnya nih belum bisa nih bikin aplikasi yang kayak sekompleks SIM-RS gitu ya. Jadi sudah ada pendaftaran dan lain sebagainya gitu ya. Sudah ada pendaftaran dan lain sebagainya. Tapi mau ada manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk integrasi ini yang bikin susah biasanya gitu ya. Yang bikin lama juga nih dalam penerapan SIM-RS gitu ya. Nah, kalau SIM-PUS apa sih gitu ya? Nah, kalau SIM-PUS ya sama aja dengan tadi saya sampaikan dengan SIM-RS, tapi dirancang untuk khusus mendukung operasional dan manajemen puskesmas gitu ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia. Jadi karena puskesmas itu apa ya? Jadi lebih banyak pasiennya mungkin ya. Kalau RS kan ya pasien-pasien yang gawat gitu ya. Tapi kalau puskesmas mah pasien-pasien yang mungkin kesehatannya terganggu sedikit-sedikit gitu ya, nggak banyak, nggak berat-berat gitu ya. Jadi biasanya itu membludak nih pasiennya. Nah, yang paling diperhatikan di SIM-PUS adalah sistem antriannya, gitu ya. Sistem antriannya tuh biasanya yang nggak benar gitu ya dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada di SIM-PUS tuh registrasi pasien itu utamanya di SIM-PUS tuh registrasi pasien. Lalu ada rekam medis, pelaporan kesehatan, manajemen obat, dan sistem keuangan. Ini wajib ada nih di SIM-PUS maupun di RS gitu ya. Karena kalau tidak ada ini, khususnya untuk keuangan tuh, dia tidak transparan gitu ya. Tidak transparan. Jadi penyelewengan bisa lebih maksimal kalau tidak ada SIM-PUS maupun SIM-RS gitu ya. Jadi itu juga lembar kontrol atasan tuh. Kalau misalnya ada duit-duit yang diselewengkan, makanya lembar kontrolnya biasanya ada di SIM-PUS maupun di SIM-RS gitu ya. Nanti keluarnya bentuknya laporan tuh harusnya. Gitu. Terus, nah SIM-PUS ini tantangan yang paling maksimalnya adalah infrastruktur tentu saja ya. Jadi beberapa daerah infrastruktur teknologinya masih terbatas nih. Karena kan puskesmas adalah fasilitas kesehatan pertama nih di Indonesia. Nah, biasanya letaknya itu di jauh-jauh gitu ya. Nah, tentu saja keterbatasan infrastruktur adalah tantangan utama dalam implementasi si SIM-PUS gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi SIM-RS maupun SIM-PUS adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan manfaat yang diperoleh jauh lebih besar, meskipun ada tantangan nih, jadi tapi ada manfaat dan yang jauh lebih besar gitu ya, terutama dalam hal efisiensi, akurasi, maupun kualitas layanan. Nah, tentu saja implementasi ini harus didukung oleh berbagai pihak gitu ya. Jadi kalau tidak didukung mah bakalan banyak yang ngerecokin gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait dengan SIM-PUS dan SIM-RS. Jadi tadi sudah dijabarin oleh kelompok 4 sangat banyak banget ya terkait dengan hal tersebut. Oke, silakan kelompok 4 sudah bisa menjawab. Tadi Suci nih, nggak siap, nggak sabar nih. Silakan Suci. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yukaima. Apa saja kendala teknis yang sering ditemui dan dalam penggunaan SIM-PUS di Puskesmas? Penggunaan sistem informasi manajemen Puskesmas atau SIM-PUS sering menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat mempengaruhi efisiensi dan aktivitas pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur koneksi internet yang terlambat atau tidak stabil. Lalu ada masalah perangkat lunak, ketidakcocokan dengan sistem operasi atau perangkat keras tertentu. Lalu ada pengelolaan data, kesulitan dalam menginteraksi data dari sistem manual atau sistem lama ke SIM-PUS. Lalu ada pelatihan dan dukungan, kekurangan pelatihan bagi staf puskesmas dalam menggunakan SIM-PUS. Lalu yang terakhir ada integrasi dengan sistem lain, kesulitan dalam mengintegrasikan SIM-PUS dengan sistem informasi kesehatan lain.
Bagaimana UKI bisa dipahami? Bisa, terima kasih Suci. Oke, silakan Hukai, dijabarin apa yang dipahami Hukai. Tadi kendala yang ada itu kayak keterbatasan infrastruktur, koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Terus yang kedua itu ada masalah perangkat lunak, kayak ketidakcocokan dengan sistem operasi atau perangkat keras tertentu. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan data. Yang keempat itu ada pelatihan dan dukungan, seperti kurangnya pelatihan bagi staf puskesmas dalam penggunaan Simpus. Lalu yang terakhir itu diintegrasi dengan sistem lain. Udah, Pak. Oke, itu tantangannya ya, kendala-kendalanya ya, yang tadi saya sudah jabarin juga. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya itu adalah bagaimana integrasi antara SIM RS dan SIMPUS dapat meningkatkan efisiensi manajemen di rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Jawabannya itu adalah SIM RS dapat meningkatkan pelayanan dikarenakan sistem manajemen yang dirancang khusus untuk rumah sakit. Dengan fokus pada pengelolaan data pasien, rekam medis, penjadwalan operasi, manajemen obat-obatan, dan fungsi-fungsi lain yang terkait langsung dengan operasi rumah sakit. SIM RS memungkinkan rumah sakit untuk mengelola data pasien secara efisien, mempermudah proses penjadwalan dan pelacakan rekam medis, serta meningkatkan keamanan data pasien. Nah, ini ada Simpus dan merupakan sistem manajemen yang dirancang untuk mengelola sejumlah besar unit atau cabang rumah sakit dalam jumlah yang luas. Fokus utama Simpus adalah pada pengelolaan data pusat seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, inventaris, dan fungsi-fungsi administratif lainnya yang melibatkan beberapa unit atau cabang rumah sakit. Dengan demikian, Simpus membantu dalam koordinasi dan pengendalian operasi di tingkat pusat. Apakah sudah jelas, Tiara? Jelas, Erli. Ya. Oke, jadi gimana sih integrasi gitu ya, menciptakan, memaksimalkan kualitas pelayanan. Jadi lebih mudahnya adalah RS itu biasanya nggak bisa langsung buat SIM RS, karena itu mahal banget gitu ya. Jadi biasanya tuh pendaftaran dulu, antrian dulu, terus entah tiba-tiba manajemen SDM-nya dulu gitu ya. Nah, per masing-masing ini nanti diintegrasikan jadilah terpusat, jadi SIM RS gitu ya. Jadi ini adalah integrasi dari seluruh aplikasi yang sudah ada, jadilah nanti SIM RS. Itu ya Tiara ya. Jadi seluruh kualitas pelayanan nanti tertuju ke SIM RS, jadi hanya satu pintu gitu. Oke Tiara. Ya Pak, terima kasih. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arita. Pertanyaannya yaitu, bagaimana keamanan dan privasi data dijaga dalam pengelolaan SIM RS dan SIMPUS? Ada beberapa langkah yang biasanya diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data dalam pengelolaan SIM RS dan SIMPUS. Yang pertama itu seperti enkripsi data. Data pasien dienkripsi baik saat transit maupun saat disimpan. Enkripsi membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu ada kontrol akses, yaitu mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran sehingga hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses informasi tertentu. Yang ketiga yaitu ada audit dan login. Melakukan login terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan data pasien. Hal ini membantu dalam melacak akses tidak sah dan aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini menggunakan VPN untuk mengamankan komunikasi antara berbagai sistem yang mungkin terletak di lokasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan kesadaran.
memberikan pelatihan keamanan rutin kepada staf untuk memastikan mereka memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan integrasi data. Bagaimana Arita, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Luciana. Oke, begitu ya Arlita ya. Sudah paham Pak Arlita? Pak. Apa yang dipahami? Coba dijabarin. Tadi dari jawaban Luciana itu untuk menjaga privasi data, ada enkripsi data, ada kontrol akses, ada audit dan login, ada keamanan jaringan, sama pelatihan dan kesadaran. Oke, begitu ya Arlita ya. Dan jangan lupa satu lagi kurang, jadi selalu di maintenance gitu ya. Jadi kalau tidak terlalu di maintenance, maka kita tidak tahu nih ada penyusup atau enggak gitu ya. Jadi selalu dirawat aplikasinya. Kalau enggak mah bakalan bocor juga datanya. Begitu ya Arlita. Jadi biasanya tuh penyerang itu disusupin dikit-dikit. Jadi entah dimasukin script 1 hari ini, besoknya script 2, gitu-gitu aja terus tuh. Sampai pada akhirnya roboh tuh pertahanan gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan atau kita maintenance atau kita rawat, kita tahu nih aplikasi kita tiba-tiba disusupi entah folder, entah aplikasi lain gitu ya. Nah, kalau kita tahu strukturnya karena kita yang buat, maka keamanan data bakalan terjaga gitu ya. Tiba-tiba ada aplikasi lain gitu di dalam aplikasi kita, nah bakalan kita langsung hapus gitu. Jadi harus selalu di maintenance. Itu salah satunya untuk menjaga keamanan data gitu. Oke, silakan jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Dapat berkontribusi dalam penanganan rumah sakit secara lebih efektif. Caranya adalah dengan melakukan pemantauan, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu pengelolaan inventaris. Selanjutnya ada pemantauan kinerja keuangan, lalu ada pengendalian biaya, lalu perencanaan keuangan jangka panjang. Bagaimana Nadira, apakah sudah terjawab? Sudah jawab. Oke, Nadira, udah paham? Sudah, Pak. Silakan dijabarin apa yang sudah paham. Beberapa caranya itu ada pemantauan, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu ada pengelolaan inventaris, ada pemantauan kinerja keuangan, pengendalian biaya, sama perencanaan keuangan jangka panjang. Oke, begitu ya Nadira ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Sudah semua? Sudah semua pertanyaannya? Sudah 4 ya? Sudah, Pak. Oke, karena sudah, jadi itu ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tuh si Erli udah siap menjawab lagi tuh. Nah, geleng-geleng rupanya dia, nggak siap rupanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah paham semua ya terkait dengan Simpus, SIMRS, terus teknik pelaksanaan SBAR gitu. Sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, maka kita cukupkan perkuliahan hari ini ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan untuk mengisi presentasinya. Oke, silakan untuk mengisi presentasinya di kolom chat ya, kolom chat. Jadi begitu ya rekan-rekan ya terkait dengan SIMRS dengan Simpus. Mudahnya adalah itu aplikasi satu pintu di RS sama di Puskesmas gitu ya. Nanti bakalan banyak pelatihan yang rekan-rekan harus jalani kalau saatnya sudah terjun di perawat gitu ya. Ada pelatihan SIMRS-nya lah. Itu enak kalau misalnya udah satu aplikasi, biasanya satu-satu tuh. Pelatihan pendaftarannya, pelatihan SDM-nya, per masing-masing fitur itu ada pelatihannya. Nah, makanya enaknya mah di satu pintu kan gitu.
Oke, sudah 17 ya. Ya, sudah 6. Oke, terima kasih bagi kelompok 3 dan 4 yang sudah siap atau sudah selesai untuk mepresentasikan gitu ya. Mungkin segitu dari saya dan rekan-rekan yang presentasi. Mungkin semoga apa yang kita sampaikan gitu ya, apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya gitu ya. Untuk sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya. Oke, apa dari saya? 1, 2, 3. Oke. Nah, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yoi.